Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Andi Hermawi Abdi dengan NIM 2101117130138. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Value Engineering 25th Avenue and Union Pacific Great Separation Ship. Ini merupakan outline dari presentasi kali ini. Yang pertama ada fase informasi, yang kedua ada fase analisis fungsi, yang ketiga ada fase kreatif, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, dan yang keenam rangkuman. Yang pertama ada fase informasi. Deskripsi proyeknya sendiri, jalur kereta api Union Pacific yang melewati jalan raya pada 25th Avenue mengakibatkan kemacetan pada jalan raya. Kurang lebih 19.000 kendaraan melewati persimpangan tersebut perharinya. Karena merupakan rute yang sibuk dan pergerakan kereta yang juga tinggi, kemacetan yang terjadi pun tidak bisa dihindari. Untuk mengurangi terjadinya kemacetan, maka perlu adanya pemisahan antar jalur kereta api dan jalan raya. Maka dibangun overpass untuk kendaraan bermotor. Overpass ini memiliki 2 jalur dengan panjang total mencapai 2.000 kaki. Studi rekayasa nilai pada proyek ini dilakukan dari 28 Januari hingga 1 Februari 2013. Studi rekayasa nilai dilakukan pada awal pengembangan proyek ketika perencanaan proyek sudah hampir 30% selesai dan tim desain dapat mengimplementasikan rekomendasi dari tim studi value engineering sebagai bagian dari konsep dari proses evaluasi. Rekomendasi rekayasa nilai pada proyek ini terfokus pada konsep desain, koordinasi hak akuisisi jalan, penjadwalan, pembangunan, dan finalisasi proyek. Ini merupakan lokasi dari proyek. Kendala dan hal yang perlu diperhatikan pada studi value engineering. Kendala dan hal yang perlu diperhatikan pada studi value engineering yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari perubahan pada jalan rel yang ada dan rencana, meminimalkan terjadinya hambatan pada lalu lintas kereta dan operasi peralatan, kendala di lokasi yang terlihat, lalu ada jadwal, pembebasan lahan, pengalihan fungsi, akses ke tempat usaha, lalu ada koordinasi stakeholder, izin lingkungan, persetujuan dari federal, tidak mengganti batas proyek utara sampai selatan, masalah MPP untuk kontraktor pada 15 Oktober 2013, persetujuan persiapan kontrak oleh Murospark pada 23 September 2013, penawaran dibuka pada 30 Agustus 2013, saldo material, retaining walls, lalu yang terakhir penggunaan pembayaran barang IDOT. Lalu selanjutnya ada identifikasi potensi risiko pada ruang lingkup jadwal atau biaya. Selama workshop, anggota tim value engineering menemukan adanya risiko dan kegagalan di mana pada keadaan tersebut dapat mempengaruhi kerja proyek, keterlambatan pada pelaksanaan konstruksi, atau meningkatkan biaya yang diperlukan. Tim studi value engineering dan tim research telah mengidentifikasikan beberapa risiko dalam manajemen dan monitoring, yaitu ada pembebasan lahan, peninjauan ulang rencana, tenggat waktu pada pendanaan yang digunakan ataupun dihilangkan, pembiayaan dan ancaman pada pembiayaan, perputaran rute dan persetujuannya, constructability, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fase analisis fungsi. Tim studi value engineering meninjau user, owner, dan stakeholder seperti yang sudah dituliskan pada dokumen lingkungan. User merupakan pengguna dari hasil fisik suatu proyek dan memelihara proyek tersebut. Lalu owner memiliki tanggung jawab untuk pembiayaan suatu proyek dan mengatur berjalannya proyek. Sedangkan stakeholder memiliki pengaruh secara finansial
dari proyek dan terpengaruh oleh pergantian lingkungan proyek. Ini merupakan peran dari masing-masing entity, mulai dari peran dari user, owner, dan stakeholder. Kebutuhan dan keinginan. Tim studi value engineering mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan permintaan atau keinginan dari user, owner, dan stakeholder pada proyek, yaitu yang pertama, kebutuhan merupakan fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek yang dibebankan pada user, owner, dan stakeholder. Keinginan atau permintaan merupakan fungsi yang tidak terlalu diperlukan dan apabila biaya tidak berpengaruh besar atau melanggar maka harus dipenuhi. Ini merupakan list dari kebutuhan dan keinginan atau permintaan dari proyek tersebut. Lalu ada estimasi biaya dan analisis biaya. Analisis biaya dengan analisis biaya dihitung dengan mengurutkan komponen pekerjaan konstruksi berdasarkan biaya dan menggunakan prinsip 80-20 atau bisa disebut analisis Pareto. Analisis Pareto dapat ditunjukkan dari tabel berikut. Lalu ada fase kreatif. Dari analisis fungsi sebelumnya, tim studi value engineering memberikan ide-ide atau gagasan untuk memaksimalkan pekerjaan dengan biaya seminimal mungkin dengan fungsi yang sama atau fungsi yang lebih baik. Berikut ada ide-ide atau gagasan yang telah diajukan dan dibedakan melalui topik, yaitu mulai dari environmental atau lingkungan, right of way, delivery, contracts, drainage, structural, traffic, utility, traffic, design, dan structural. Lalu ada fase evaluasi. Ide-ide dari fase kreatif sebelumnya akan dipertimbangkan tim studi value engineering dan didiskusikan potensi yang ada dan dilakukan pembuatan urutan penilaian berdasarkan performance dan pertimbangan biaya. Untuk evaluasi, ranking evaluasinya dapat dilihat dari tabel berikut. Dari performance-nya dapat dilihat rating 1 merupakan performance paling rendah dan rating 5 merupakan performance yang paling tinggi. Dan untuk biayanya, rating 1 merupakan penggunaan biaya yang lebih banyak dan rating 5 merupakan penggunaan biaya yang lebih sedikit. Lalu dijumlahkan dan dipertimbangkan lagi melewati rating tersebut. Ada fase pengembangan. Ide atau gagasan yang sudah melewati fase evaluasi dan memiliki nilai total lebih dari 7, maka akan dipilih untuk proses pengembangan. Development worksheet akan disiapkan untuk setiap gagasan dan tim value engineering akan menentukan dari estimasi biaya suatu gagasan yang tergantung dengan keadaan saat ide tersebut dilaksanakan. Yang terakhir ada rangkuman. Ide alternatif yang pertama maka ENV1. Ide ini memiliki gagasan untuk mengkaji ulang kebutuhan evaluasi MIPA pada jalan Konsi Obrin dan combined metals yang dapat merubah desain fase 1 dengan membuat jalan alternatif antara 23rd Avenue dan 25th Avenue. Keuntungan dari ide ini adalah memenuhi prosedur pengkajian lingkungan federal. Finalnya, rekomendasi diterima dan akan dilakukan koordinasi mengenai perubahan desain.
Untuk biayanya masih belum diperhitungkan. Lalu ada ROW1. Rekomendasi ini adalah untuk mengubah jadwal berakhir fase 2 untuk mencantumkan kegiatan dan durasi yang sesuai keperluan agar pembebasan lahan dapat dipercepat. Keuntungan dari ide ini adalah mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi dengan positif dan dapat mengidentifikasi lintasan kritis pada pekerjaan. Finalnya adalah rekomendasi diterima dan tim desain akan mengubah jadwal setelah workshop. Lalu ada ROW2. Tim Value Engineering memberi rekomendasi agar agensi-agensi lokal yang menggunakan staf atau perusahaan prasertifikasi sudah memiliki pengalaman dalam pembebasan lahan IDOT. Keuntungannya adalah memperpendek waktu pelaksanaan proyek. Untuk finalnya disetujui oleh pemerintah kota dan akan menggunakan perusahaan-perusahaan prasertifikasi yang berpengalaman. Lalu ada sketch 1 merekomendasikan untuk tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal yang mencakup tinjauan proses dan durasi pengiriman. Keuntungannya adalah dapat menetapkan jadwal pengiriman dengan baik. Finalnya disetujui dan tim desain akan memperbarui jadwal. Ada schedule 2. Ide ini rekomendasikan dilakukan pengecekan lebih detail yang memperhitungkan proses sebenarnya dan kerangka waktu prosedur dari tugas-tugas utama. Tujuannya untuk mengurai alur kritis sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan pada pelaksanaan dengan kontribusi yang besar. Keuntungan dari ide ini dapat menetapkan tujuan umum. Finalnya disetujui dan tim desain akan melakukan pengecekan ulang. Lalu ada schedule 3. Rekomendasi ini merekomendasikan untuk membentuk dan mengumpulkan tim peninjau desain yang bekerja sama untuk meninjau pengiriman rencana, membuat reka kerja peninjauan desain dari staf desain untuk meninjau pengiriman sebelum dialihkan ke IDOT dan agen peninjau. Keuntungan dari ide alternatif ini adalah memperketat pada pengiriman. Lalu ada kerugiannya memungkinkan untuk tidak memenuhi aturan waktu proses standar IDOT. Final, rekomendasi ditolak karena tim desain berpikir pendekatan tersebut tidak terlalu diperlukan. Lalu ada STM3. Di alternatif ini merekomendasikan untuk pemindahan lokasi fasilitas penahan debit saluran. Jika penahan diperlukan, maka penahan dipindahkan ke area yang diakuisisi. Keuntungannya dapat menekan biaya apabila penahan tidak digunakan. Finalnya, perlu dikaji lebih lanjut karena kriteria desain menggunakan kriteria yang berbeda dari manual desain IDOT. Untuk biayanya dapat dilihat dari tabel, dapat menyimpan biaya sebesar $1.232.000. Step 4, di alternatif ini merekomendasikan untuk tim desain mengevaluasi lagi untuk kebutuhan lubang pembatas khusus. Keuntungannya yaitu menekan biaya dan menambah kemampuan konstruksi. Final, dilakukan evaluasi kembali kebutuhan pembatas khusus. Untuk biayanya yang dapat disimpan adalah $24.000. Lalu ada STR2 merekomendasikan untuk menggunakan balok plat besi dengan tebal badan 40 inch, di mana sebelumnya digunakan tebal 48 inch. Keuntungan menekan biaya dengan kualitas yang sama. Finalnya, rekomendasi ditolak karena penghematan biaya dapat diabaikan dan konsultan desain merekomendasikan tidak ada perubahan. Untuk biaya yang dapat disimpan sebesar $186.000.
Lalu ada STR3A mengusulkan untuk memindahkan abutmen bagian utara 10 kaki ke arah utara dan pier selatan 5 kaki ke arah utara. Keuntungannya menekan biaya dengan kualitas yang sama. Hal perlu ditinjau lebih lanjut. Lalu ada STR3B. Di alternatif ini mengusulkan untuk menggunakan abutmen semi-integral untuk menghilangkan kebatuan akan sambungan pada dek jembatan. Keuntungannya memperpanjang umur layang dan mengurangi kebutuhan perawatan. Finalnya ditolak karena konsultan desain merekomendasikan tidak merubah abutmen yang sudah direncanakan. Pada STR3C, rekomendasikan untuk menggunakan tilt shaft disbanding menggunakan pile untuk struktur. Keuntungannya mengurangi getaran dan polusi suara, kerugiannya tilt shaft lebih mahal daripada pile. Final, tim desain mempertimbangkan penggunaan tilt shaft karena pile memiliki potensi yang efek negatif pada bangunan sekitar. Lalu ada utility 1 mengusulkan untuk segera menyiapkan rencana relokasi utilitas. Keuntungannya memungkinkan untuk menekan biaya. Finalnya ditinjau lebih lanjut untuk dipertimbangkan dan koordinasi dengan IDOT dan pemerintah kota. Lalu ada STR5 mengusulkan untuk pembangunan jembatan pemeliharaan di bagian barat struktur. Membangun jalur jembatan tambahan 15 kaki untuk menyediakan akses dari selatan untuk perawatan infrastruktur. Keuntungannya memberi tempat untuk perawatan, kerugiannya membutuhkan lahan lebih dan mempengaruhi bangunan yang berada di quasi-obreen. Rekomendasi ditolak karena tidak diperlukannya jembatan pemeliharaan. Ya, ini merupakan rangkuman atau kesimpulan dari semua ide. Total semua rekomendasi yang dapat disimpan adalah $1.713.000 dan dari rekomendasi yang diterima adalah $1.527.000 dan biaya konstruksi $30.288.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.